See you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel yang berusaha untuk mengajak kita lebih baik dan lebih bermanfaat kawan. Semoga hidup kita berubah menjadi hidup yang barokah insya Allah. Kali ini aku tetap di sini akan mengingatkan tentang amanah. Amanah suatu jabatan kawan. Bagaimana amanah suatu jabatan itu adalah tanggung jawab di kedua pundak kita, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita menghadap kepada Allah. Itu pasti kawan. Sooner later, sekarang atau nanti pun kita pasti akan kembali kepadanya, yaitu kepada Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemilik manusia semuanya. Jadi masalah amanah tentang jabatan kekuasaan, kita melihat para sahabat dari Rasulullah SAW. Ini diceritakan bahwa sejumlah sahabat terkemuka waktu itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar memilih Umar untuk menjadi khalifah atau pemimpin di antara umat. Abu Bakar memilih Umar. Lalu Umar begitu mendapat jabatan atau mendapatkan pilihan dari Abu Bakar, Umar langsung marah dan susah. Lalu apa yang Umar bilang, bahwa justru malah Umar keras menentangnya. Ia malah mengatakan, apakah mereka semua akan menjerumuskan diriku ini ke dalam neraka, ke dalam kesesatan yang jauh. Lalu para sahabat semua mengatakan, tidak Umar, justru kami ini yang ingin sekali Islam ini berada di pundakmu. Lalu mengapa Umar yang telah mendapatkan dukungan bulat dari para sahabat dan masyarakat tidak begitu saja menerima jabatan yang demikian tinggi? Disinilah Umar sangat menyadari bahwa jabatan bukanlah tempat empuk, tempat yang enak untuk meraup keuntungan, ketenaran, kekuasaan, harta, apalagi tentang kedudukan atau wanita. Jabatan dalam pandangan Umar sebagaimana pernah atau pesan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ingat pesan dari Nabi SAW adalah amanah, wa inna amanah, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan, di akhirat kelak nanti. Dengan kata lain, jabatan sesungguhnya adalah beban. Jika jabatan itu tidak didapat dengan cara yang benar, tidak ditunaikan dengan cara yang benar pula, yang sebaik-baiknya, ia akan membawa pada kehinaan dan penyesalan seumur-umur, penyesalan yang abadi atau hisun wadamah. Hisun wadamah. Jadi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada beban berat yang akan menindih justru membuat orang bergembira. Dari sinilah bisa dimengerti bahwa mengapa Umar tidak lantas menerima begitu saja tawaran dari saudaranya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Malah Umar menilai para sahabat seolah ingin menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka karena memberikan beban yang sangat berat pada dirinya. Bukan kali itu saja Umar menolak jabatan yang ditawarkan kepada dirinya. Seperti di Saqifah Bani Sa'idah. Di Saqifah Bani Sa'idah ketika kaum Muhajirin dan Ansor berembuk tentang siapa yang akan menjadi pimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Lalu Umar menjagokan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar justru menjagokan Umar radhiyallahu anhu. Walhasil dua orang ini saling mengunggulkan untuk menjadi khalifah.
atau pemimpin. Artinya keduanya memang menyadari bahwa jabatan adalah beban yang sangat berat, pertanggungjawabannya sehingga tidak layak untuk diperebutkan. Sejarah pada akhirnya mencatat bahwa Umar bin Al-Khattab memang bersedia menerima jabatan itu kawan, untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq saudaranya. Sejarah mencatat pula bahwa Umar benar-benar menjalankan kepemimpinannya dengan sangat baik dan tertib. Ia mengerahkan segenap kemampuannya, waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk melaksanakan amanah tersebut. Ia tidak menjadikan jabatan khalifah atau pemimpin untuk mengeruk keuntungan material belaka kawan. Ia sebelumnya juga termasuk orang kaya kawan. Justru setelah menjadi khalifah berubah drastis menjadi orang yang miskin. Pernah sekali waktu ia agak terlambat datang ke masjid untuk sholat Jumat, karena ia terpaksa harus menunggu baju yang satu-satunya kering setelah dicuci. Ia juga melarang keluarga dan karib kerabatnya mengambil keuntungan dari jabatannya itu kawan. Itulah keadaan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Sering kita dengarkan lewat YouTube, media, semua apapun, ceramah-ceramah seorang dai atau ulama mubalek, bahwa jabatan itu harus meniru kepada Umar. Kita lihat, tetapi kita lihat kenyataannya banyak kaum muslimin, orang-orang yang menyatakan bahwa mereka Islam, tapi dengan mudahnya berebut jabatan tersebut kawan. Oleh karena itu lewat video ini semoga kita bisa berubah lebih baik sesuai dengan amanah yang ada di pundaknya kawan. Di pundak kita itulah semua adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dengan menghayati beratnya tugas sebagai khalifah atau pemimpin, apalagi presiden, sama tugasnya kawan itu memimpin umat. Tidak mungkin jabatan khalifah atau presiden atau pemimpin ini dapat dipikul kecuali oleh orang-orang yang tidak mudah dirayu dan ditundukkan oleh orang lain, apalagi para pemilik modal. Hati-hati kawan, makanya di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, dengan kerusakan, para pemilik modal saling menyetir orang-orang supaya menguasai yang lainnya melalui modal tersebut. Yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, yang tidak berkata kecuali dibuktikan oleh perbuatannya dan menghukum dengan adil. Ini kawan. Lalu kehidupan para sahabat ini oleh para ulama-ulama yang muktabar yang terkenal dibukukan dalam sirah sahabat atau perjalanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tarikh atau sejarah bagaimana para sahabat hidup untuk mengatur memelihara umatnya. Ini kawan, semoga menjadi rujukan kita lebih baik dan lebih hati-hati di dalam menyikapi sebuah masalah, apalagi sebuah jabatan. Demikianlah Umar bin Khattab, ia memimpin umat Islam dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Namun dalam waktu yang singkat itu berhasil dicapai kemajuan yang pesat, yang luar biasa, yang sampai hingga sekarang ini tidak ada bandingannya. Belum ada umat Islam yang membandingi Umar bin Khattab. Kemakmuran melingkupi segenap negeri yang dipimpinnya. Semua masyarakatnya merasa aman, tentram dan bahagia, damai sentosa yang dirasakan oleh semua rakyatnya, kecuali hanya orang-orang yang tidak mau. Ini kawan, tetapi alhamdulillah di masa Umar bin Khattab semua rakyat, baik itu orang Islam atau non-Islam, tetap bahagia, sejahtera, aman di situ, saling hidup rukun dan damai. Itu adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang benar-benar masyarakat pluralistik, mempunyai semuanya, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada Israel, ada Arab, ada dari Asia Tenggara dan lain sebagainya, campur di situ menjadi negeri di bawah pemimpin yaitu Umar bin Khattab.
Inilah kawan, kita lihat semuanya ada di situ. Lalu dalam kepemimpinan Umar pula, Persia waktu itu adalah negara yang adidaya, salah satu adik kuasa pada waktu itu berhasil ditundukkan, bahkan berhasil dimerdekakan atau dibebaskan. Maksudnya berhasil ditundukkan dan dibebaskan itu kawan, mereka semuanya ikhlas untuk mengikuti kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Ada sebagian masuk Islam dengan ridho. Itulah tujuan Islam berkuasa di muka bumi itu, adalah untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia semuanya, bukan hanya manusia, semuanya, termasuk hewan, alam, pohon, semuanya menjadi aman sentosa. Makanya dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Itulah kalau Islam bisa berkuasa di muka bumi, semuanya akan aman. Itu karena jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Islam diturunkan ke muka bumi ini supaya umat manusia semuanya hanya tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kawan, makanya di Islam itu adalah ada namanya baiat, yaitu mengangkat seorang pemimpin supaya umat Islam menjadi aman, sentosa, dan sejahtera yang hakiki, yang benar-benar sejahtera dan adil. Itulah kawan, setelah dibaiat sebagai khalifah, Abu Bakar berpidato, di antaranya ia mengatakan bahwa seluruh manusia, wahai manusia, sungguh kalian membaiat aku, sedangkan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Karena itu bila kalian mendapati aku berada di jalan kebaikan, maka bantulah aku. Sebaliknya, bila aku berada di atas jalan yang salah, maka luruskanlah aku. Sungguh jujur itu adalah amanah, dan berdusta atau pembohong itu adalah khianat. Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila aku melanggar Allah dan Rasulnya, janganlah kalian mentaati aku. Ini kawan, semoga dengan kisah cerita tersebut menjadi ibrah pelajaran berharga bagi kita. See you di next video. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.